kelima dari kelas 2J Manajemen SDM. Kali ini saya akan membahas materi mengenai Organizational Learning atau pembelajaran organisasi. Mari kita simak video berikut ini ya. Tada! Organizational Learning atau pembelajaran organisasi. Konsep organisasi pembelajaran. Yang pertama, organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Yang kedua, pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan sebuah aktualisasi. Berikut ini terdapat 3 teori pembelajaran dalam organisasi. Yang pertama, operant conditioning, kondisi yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh prestasi. Yang kedua, classical conditioning, apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek. Dan yang ketiga, social learning theory, orang akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung. Terdapat 4 model pembelajaran masyarakat. Yang pertama, proses memperhatikan, yaitu dengan kita memperhatikan apa yang dijelaskan supaya kita lebih mengerti lagi lebih dalam. Yang kedua, proses mengingat, yaitu dengan kita mengacu kepada bagaimana individu untuk memperoleh akses menuju informasi yang sudah disimpan dalam memori. Yang ketiga, proses mesin untuk meniru, yaitu mengacu kepada kecerdasan manusia dalam mesin yang diprogram untuk berpikir seperti manusia dan meniru tindakannya. Dan yang keempat, yaitu proses pemberdayaan, yang dimana peningkatan kemampuan dalam menangani persoalan dasar yang dihadapi dengan meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan harapan. Karakteristik dalam organisasi pembelajaran. Yang pertama, gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran. Yang kedua, pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi. Dan yang ketiga, perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan yang baru. Berikut ini terdapat 3 aspek strategis organisasi dan hambatan pembelajaran. Yang pertama, organisasi yang adaptif dan responsif terhadap lingkungan eksternalnya. Yang kedua, proses di mana anggota organisasi mendeteksi berbagai kesalahan, kemudian mengoreksinya melalui tindakan. Dan yang ketiga, proses yang menunjukkan tim manajemen mengubah pembagian model mental organisasi. Jadi dalam organisasi belajar membutuhkan komitmen organisasi dan perlu menghilangkan 3 penghalang belajar, yaitu berpikir pragmatik, kompetitif, dan reaktif melalui perubahan cara pola pikir. Berikut ini terdapat analisa rentang skor. Yang pertama, skor 21 hingga 40%, organisasi perlu memerlukan pembenahan untuk menjadikan organisasi pembelajaran. Skor yang kedua, 40 hingga 60%, organisasi memiliki karakteristik untuk menjadikan organisasi pembelajaran. Skor yang ketiga, 60 hingga 80%, organisasi memiliki dasar untuk menjadikan organisasi pembelajaran. Dan skor yang keempat, 80 hingga 100%, organisasi memiliki karakteristik untuk menjadikan organisasi pembelajaran. Mungkin segitu mengenai analisa rentang skor. Terdapat 4 solusi pemecahan masalah pembelajaran organisasi. Yang pertama, kita lebih fokus kepada fragmentasi daripada sistem. Yang kedua, kita lebih menekankan kompetisi di atas kerjasama. Yang ketiga, kita perlu berkolaborasi untuk mendapatkan akses. Dan yang keempat, yaitu kita harus bisa menjadi reaktif daripada kreatif dan proaktif. Selanjutnya yaitu mengenai resistensi. Dalam menghadapi resistensi,
terhadap pembelajaran organisasi, perlu adanya tindakan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, proses penyadaran tentang adanya kebutuhan perubahan. Yang kedua, perubahan memperkuat adanya daya dorong tindakan resistensi. Dan yang ketiga, membawa kembali organisasi pada keseimbangan baru. Berikut ini terdapat 3 fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Yang pertama, kita harus lebih membangun komitmen pada pembelajaran. Yang kedua, kita harus bisa bekerja untuk menciptakan gagasan dengan dampak. Dan yang ketiga, kita lebih bekerja untuk membangkitkan dan dampak. Nah, jadi seperti itu teman-teman materi mengenai organizational learning. Mudah dipahami bukan? Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik ya. Dan untuk materi yang dapat saya sampaikan, mungkin cukup sekian. Dan kita akan kembali ke